Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video berikut ini kita akan membedah ya keketatan SNMPTN Universitas Jember tahun 2022. Kira-kira di Jember ini berapa peluang kita untuk bisa diterima jalur SNMPTN. Ini data yang kita buka dari webnya Jember ya, bahwasanya tahun ini 2022 itu Universitas Jember menerima sekitar 7.644 mahasiswa. Dibagi menjadi tiga jalur ya, ada SNMPTN perkiraan 30% kuotanya, kemudian SBMPTN 50% dan Mandiri 20%, sehingga kalau diangkakan paling tidak yang SNMPTN itu ada 2.293, sedangkan yang SBM ada lebih banyak ya, 3.822, dan di Mandiri ada 1.528. Lalu kalau kita perhatikan ya, tahun lalu peminat SNMPTN ya, khusus SNMPTN di Universitas Jember itu sebesar 22.531. Jadi dari total 22.531 yang mendaftar tahun lalu itu, ternyata yang diterima hanya 2.293. Ini menunjukkan betapa walaupun di kota Jember persaingan untuk masuk PTN ini juga sangat ketat sekali. Nah, kita akan membahas tentang keketatan. Apa itu keketatan? Keketatan itu adalah perbandingan antara daya tampung atau kuota dengan jumlah peminat dikalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya ada prodi kedokteran gitu ya, daya tampungnya 50, peminatnya ada 1.000, maka angka keketatannya itu ditemukan menjadi 5%. Dari mana? 50 per atau dibagi 1.000. Nah, apa arti angka 5 ini? Ini kalau kita artikan, kesimpulannya adalah jika angka keketatan semakin kecil ya, maka akan itu menunjukkan semakin tinggi persaingan prodi tersebut, atau peluang untuk masuknya semakin kecil. Sehingga nanti kalau angka ini itu semakin besar gitu ya, maka itu menunjukkan peluang di prodi itu semakin besar atau persaingan di prodi itu semakin kecil. Nah, kita akan buka prodi-prodi di Universitas Jember ini, kira-kira mana prodi-prodi yang persaingannya tinggi, mana yang persaingannya rendah, sehingga kalau kita milih prodi itu berbasis data, itu berpeluang kita bisa memprediksi apakah kita layak atau apakah kita berpeluang besar lolos atau kecil. Yang pertama di kelompok saintek ternyata tetap ini ya diduduki oleh pendidikan dokter. Kuotanya hanya 30, tapi peminatnya 1.019, sehingga keketatannya 2,94. Kemudian prodi farmasi, kuotanya lumayan, ini 48, cuman peminatnya juga besar ya, 1.349, sehingga keketatannya 3,56. Nomor 3 ada pendidikan dokter gigi, kuotanya 34, peminatnya 724, keketatannya 4,7. Kemudian ada ilmu keperawatan, kuotanya lumayan besar ya, 60, tapi peminatnya 1.214, sehingga keketatannya ada di angka 4,94. Kemudian nomor 5 kesehatan masyarakat, kuotanya juga sangat banyak, ini 60, namun peminatnya juga besar, 939, sehingga keketatannya 6,39. Ini adalah 5 klaster tertinggi ya, atau klaster 1 di Saintek Universitas Jember, menunjukkan betapa prodi-prodi ini sangat banyak peminatnya dan juga keketatannya tinggi, sehingga teman-teman kalau memilih salah satu dari 5 prodi ini tentunya harus siap-siap ya dengan persaingan yang sangat tinggi. Kita masuk klaster kedua ya, di prodi nomor 6 ada SI, Sistem Informasi, kuotanya hanya 30, tapi peminatnya 463, sehingga keketatannya 6,48. Nomor 7 ada prodi agribisnis, kuotanya 42, lumayan banyak, peminatnya 604, keketatannya 6,95. Kemudian ada prodi teknologi informasi, kuotanya lumayan, ini 30, peminatnya 331, sehingga keketatannya 9,06. Ternyata di Jember juga ada prodi informatika, kuotanya lumayan 30, peminatnya 326, sehingga keketatannya 9,2. Kemudian ada juga prodi PWK, Perencanaan Wilayah Kota, kuotanya 28, peminatnya 298, keketatannya 9,4. Ini klaster kedua, prodi-prodi saintek di UNJ. Berikutnya di klaster ketiga ya, ada prodi ilmu gizi. Kuotanya cukup lumayan, 32, peminatnya 329, sehingga keketatannya 9,73.
Kemudian ada prodi teknik sipil, kuotanya 48, peminatnya 449, keketatannya 10,69. Kemudian ada prodi pendidikan biologi, kuotanya 41, peminatnya 362, keketatannya 11,33. Dilanjut di prodi agroteknologi, kuotanya lumayan besar ini ya, 38, peminatnya 335, sehingga keketatannya di 11,34. Berikutnya ada prodi biologi murni, kalau 13 ini pendidikan, kalau yang 15 ini murni ya, biologi kuotanya 32, peminatnya 282, sehingga keketatannya 11,35. Next, di klaster keempat, prodi saintek itu ada pendidikan IPA atau pendidikan sains ya. Kuotanya 41 lumayan besar, peminatnya 312, keketatannya 13,14. Kemudian ada teknik pertambangan, kuotanya 21, peminatnya 153, keketatannya 13,73. Kemudian ada pendidikan matematika, kuotanya 68, peminatnya 468, sehingga keketatannya 14,53. Dilanjut ada prodi teknik lingkungan, kuotanya 28, peminatnya 191, keketatannya 14,66. Kemudian ada teknologi industri pertanian, kuotanya lumayan besar 39, peminatnya 264, sehingga keketatannya ada di angka 14,77. Ini adalah klaster keempat prodi saintek di Universitas Jember. Kita masuk ke klaster kelima. Ada prodi matematika murni, kuotanya 42, peminatnya 281, sehingga keketatannya 14,95. Kemudian ada prodi teknik elektro, kuotanya 36, peminatnya 216, sehingga keketatannya 16,67. Kemudian ada juga prodi teknik mesin, kuotanya 36, peminatnya 215, keketatannya 16,74. Kemudian ada prodi ilmu tanah, kuotanya 20, peminatnya 117, keketatannya 17,09. Di prodi nomor 25 ada kimia murni, kuotanya 32, peminatnya hanya 181 ya ini, sehingga keketatannya 17,68. Ini adalah daftar prodi dengan keketatan yang angkanya semakin besar. Ini menandakan persaingannya semakin kecil. Artinya peluang kalau teman-teman milih salah satu prodi ini juga peluangnya semakin besar. Masuk ke klaster ke-6. Di prodi saintek Universitas Jember ada teknik pertanian, kuotanya 33, peminatnya 184, keketatannya 17,93. Dan ada teknik perminyakan, kuotanya 21, peminatnya 114, keketatannya 18,42. Kemudian ada prodi peternakan, kuotanya 24, peminatnya 129, sehingga keketatannya 18,60. Kemudian ada prodi teknologi hasil pertanian, kuotanya lumayan besar nih 50, peminatnya hanya 248, keketatannya 20,16. Kemudian ada ilmu pertanian, kuotanya 24, peminatnya 114, sehingga keketatannya 21,05. Next, di klaster ke-6 ada prodi agronomi, kuotanya 24, peminatnya 105, keketatannya 22,86. Kemudian ada pendidikan fisika, kuotanya 41, peminatnya 169, keketatannya 24,26. Kemudian ada prodi penyuluhan pertanian, kuotanya 20, peminatnya hanya 77, sehingga keketatannya ada di angka 25,97. Berikutnya ada teknologi konstruksi perkapalan, kuotanya hanya 21, peminatnya ada 80, keketatannya ada 26,25. Kemudian ada prodi teknik kimia, kuotanya 42, peminatnya 143, sehingga keketatannya ada di angka 29,37. Ini adalah klaster ke-6 dari prodi saintek di Universitas Jember. Tinggal 2 prodi ya, yaitu proteksi tanaman, kuotanya kecil 20, tapi peminatnya juga tidak banyak 56, sehingga keketatannya ada di angka 35,71. Dan yang terakhir ada prodi fisika, kuotanya lumayan 32, tapi peminatnya hanya 85, sehingga keketatannya ada di angka 37,65. Ini adalah kelompok daftar prodi di kelompok saintek ya. Kita akan masuk keketatan daftar prodi di kelompok sosum Universitas Jember. Kita buka klaster pertama, ada apa saja? Ya, pertama ternyata PGSD. Kuotanya 41, lumayan besar sebenarnya, tapi peminat juga besar 769. Sehingga keketatannya ada di angka 5,33.
Nomor 2 ada manajemen, kuotanya sebenarnya luar biasa, besar sekali 81, tapi peminatnya itu 1278, sehingga menghasilkan keketatan 6,34. Kemudian ada ilmu administrasi negara, kuotanya 47, peminatnya 635, keketatannya 7,4. Dilanjut ilmu administrasi bisnis, kuotanya lumayan besar 51, peminatnya 669, sehingga keketatannya 7,62. Masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya 41, peminatnya 476, sehingga keketatannya 8,61. Ini PGSD ini banyak yang milih karena memang prospek sebagai guru itu mulai baik ya, karena adanya tunjangan guru, ada tunjangan sertifikasi guru, sehingga paling tidak tingkat kemakmuran guru ke depan itu semakin bagus, sehingga banyak yang berminat untuk jadi guru. Nomor 6 ini klaster kedua di kelompok sosum, ada televisi dan perfilman. Kuotanya 30, peminatnya 309, keketatannya 9,71. Kemudian ada prodi sastra Inggris, kuotanya 30, peminatnya 304, keketatannya itu 9,87. Kemudian ada prodi pendidikan bahasa Inggris, kuotanya 41, lumayan ini, peminatnya 415, keketatannya 9,88. Kemudian ada prodi ilmu kesehatan sosial, kuotanya 45, lumayan besar, peminatnya 445, keketatannya 10,11. Kemudian ada prodi sosiologi, kuotanya 45, peminatnya 415, keketatannya 10,84. Ini adalah daftar prodi di klaster kedua. Kita buka di klaster ketiganya Sosum UNJ, ada prodi ekonomi syariah. Kalau di kampus lain mungkin nama ekonomi Islam ya. Kuotanya lumayan 29, peminatnya hanya 257, sehingga keketatannya 11,28. Kemudian ada prodi akuntansi, kuotanya 84, peminatnya 740, keketatannya 11,35. Kemudian ada prodi HI ya, ternyata di UNJ juga ada HI, hubungan internasional. Kuotanya 45, peminatnya 361, keketatannya 12,47. Kemudian ada pendidikan ekonomi, kuotanya 41, lumayan ini, peminatnya 309, keketatannya 13,27. Kemudian ada pendidikan sejarah, kuotanya 27, peminatnya 201, keketatannya 13,43. Ini adalah klaster ketiga dari kelompok Soshum UNJ. Masuk di klaster keempat, ada prodi ekonomi pembangunan, kuotanya 54, peminatnya 382, keketatannya 14,14. Kemudian ada sastra Indonesia, kuotanya 30, peminatnya hanya 197, keketatannya 15,23. Nah, ini ada prodi ilmu hukum ternyata di Jember, kuotanya sangat besar sekali, 135, peminatnya juga lumayan banyak, 858, tapi karena peminatnya banyak atau kuotanya besar, maka keketatannya juga kecil ya, atau di angka yang besar, 15,73. Nomor 19 ada ekonomi syariah, tapi ini di kampus Bondowoso ya, jadi di UNJ itu juga punya kampus di Bondowoso. Kuotanya hanya 14, peminatnya ada 82, keketatannya 17,07. Kemudian ada prodi PGSD juga sama di kampus Bondowoso, kuotanya 27, peminatnya 141, sehingga keketatannya 19,15. Ini adalah klaster keempat dari prodi kelompok Sosum. Kita masuk di klaster kelima, ada prodi pendidikan geografi, kuotanya 27, peminatnya 135, keketatannya 20,00. Dan ada pendidikan guru usia dini PG PAUD, kuotanya 41, peminatnya 173, keketatannya 23,70. Kemudian ada prodi ilmu sejarah, kuotanya 40, peminatnya 168, ini besar sekali kuotanya, keketatannya 23,81. Kemudian ada PLS, pendidikan luar sekolah, kuotanya 36, peminatnya 108, keketatannya 33,33. Kemudian ada pendidikan geografi, kuotanya 27, peminatnya 135, sehingga keketatannya ada di angka 20,00. Nah, ini semua teman-teman prodi-prodi di Universitas Negeri atau Universitas Jember, teman-teman bisa jadikan alternatif ya. Ada prodi-prodi yang sangat bagus dengan keketatan yang
tidak terlalu tinggi sehingga peluangnya bisa lebih besar keterima di jalur SNMPTN. Sampai di sini video yang saya kupas terkait dengan keketatan prodi khususnya di Universitas Jember. Tetap di channel ini karena kita akan mengupas tentang teknik atau trik pemilihan prodi supaya lolos SNMPTN. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.